Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat min qabli sholatil fajr wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira wa min ba'di sholatil isya. Ayat sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tiada budaya kata yang terindah di malam hari ini melainkan ungkapan syukur bila kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang berada di dalam kebenaran dan menjadi hamba yang senantiasa diberikan kesabaran. Amin. Amin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa firman Allah dan hadis Rasulullah SAW terkait tentang etika kehidupan di dalam berkeluarga. Bapak ibu sekalian, di dalam ajaran agama Islam ini adalah merupakan ajaran agama yang sangat kompleks sekali. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tapi Islam juga mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya disebut dengan ibadah tauhid, atau dalam bahasa yang lain hubungan secara vertikal atau hablum minallah. Jadi Islam mengajar kepada kita manusia itu harus baik kepada Allah. Dan yang kedua, hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, atau dalam bahasa yang lain disebut hubungan secara horizontal. Dua-duanya ini harus seimbang. Ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Karena sebagian ada orang yang hanya baik kepada Allah saja, tapi tidak baik kepada manusia. Atau sebaliknya, orang itu baik kepada manusia saja, tapi dengan Allah tidak baik. Nah, Islam mengajarkan kita, menuntut kita agar kita menjadi hambanya yang senantiasa baik dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Ini kalau kita kaji, kita bukan sangat panjang sekali ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara ayat dan hadis yang terkait dengan kehidupan yang sangat kecil sekali dalam kehidupan berkeluarga. Nah, apa itu Bapak-Ibu sekalian di dalam kehidupan berkeluarga? Ya, ini gambarnya apa itu? Kucing. Ini ya kita ibaratkan ya, kucing saja itu kalau masuk kamar itu pasti ngeong gitu. Kalau ada kucing yang masuk rumah gak ngeong, itu cirinya kucing dablek. Kucing dablek. Dan aneh gitu ya, kucing itu makhluk sing menurut saya yang bagus gitu. Ada beberapa kucing Bapak sekalian itu yang sangat disiplin. Ketika ke rumah itu mesti jamnya konten, ya, jamnya konten. Ada beberapa kucing itu ada jam 6 datang ke rumah, persis jam 6 sekali berangkat kerja itu terkawal. Itu ada di konten. Ada kucing yang datangnya setengah 7 gantian. Di tempat saya itu banyak kucing. Tapi bukan kucing saya, kucingnya orang yang datang sendiri ke rumah gitu. Ya, ini indahnya kucing. Dan kucing itu Bapak Ibu sekalian,
apa ya? Ada sebuah penelitian. Kucing atau hewan yang tidak gampang nyakaran itu hidupnya lebih lama. Kalau dalam bahasa terminologi manusia itu adalah manusia yang sabar itu hidupnya lebih lama daripada manusia yang suka marah-marah. Ternyata benar, Bapak Ibu sekalian. Di rumah saya itu ada kucing, mohon maaf ya, nggak mirip namanya orang, mohon maaf sekali. Dulu ada kucing, namanya dia itu dengan nama Sambo gitu ya. Mohon maaf ya. Kucing yang namanya Sambo itu suka nyakaran kucing lain. Jadi ada kucing mesti berkali sama dia. Nah ternyata ada kucing yang awet hidupnya. Kebetulan warnanya itu agak hitam. Orang menyebut namanya Blackie gitu ya. Dulu ketika Sambo itu lahir, Sambo nama kucing tadi itu orang-orang menyebutkan itu. Waktu Sambo lahir, Blackie itu gede gitu. Tapi lama-lama karena Sambo suka nyakaran, sekarang sudah meninggal dunia si Sambo itu. Tapi Blackie masih ada gitu. Karena apa? Blackie itu santai ketika ada kucing laki-laki sama laki-laki, dia tidak mau bertengkar. Tapi kalau diajak bertengkar dia siap gitu loh. Nah ini artinya apa? Penelitiannya benar bahwa kucing atau hewan yang tidak suka marah itu hidupnya lebih lama. Sama dengan manusia yang tidak suka marah, itu hidupnya juga akan lebih lama gitu ya. Saya kemarin ya liburan ya ke Batu berenang. Saya tanya bapak jenengan usia berapa? 80 tahun. Loh 80 tahun itu usia sok renang gitu ya. Saya tanya Pak jenengan sabar ya. Bagaimana kalau ini sabar kalau itu sabar nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh ini adalah hewan yang setiap hari ketemu kita, tapi dia adalah hewan yang baik dengan kita. Oleh karena itu salah kalau ada kucing masuk rumah dilempar batu, dilempar ulat, ya, itu salah kita. Jadi karena hewan ini adalah hewan yang baik pada prinsipnya. Nah, yang pertama izinkan kami pada kesempatan ini, Islam mengajarkan masuk kamar harus izin kepada pemilik kamar. Bapak Ibu sekalian, ini saya beberapa tempat ini ngaji tafsir Jalalain ya. Ada kajian saya itu ada 25 ngaji dalam satu bulan. Jadi hampir rata-rata itu setiap hari itu ngaji dari. Kalau hari ini ada 3, subuh di Sedati, maghrib di Binangun ya yang tadi dadaan. Biasanya semua yang ini. Ya, karena perintah waktu ini berangkat saja. Kalau sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini etika dalam kehidupan di rumah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat 24. Surat apa 24? An-Nur ya. Ya. Al-Ihsan jamaah jadi selesai. 24 surat An-Nur ayat 58 Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinakumul ladzina malakat aymanukum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Liyasta'dinakum, supaya minta izin kepada kamu. Siapa alladzina, orang-orang malakat budak-budak aymanukum yang kamu miliki. Minal abid, baik budak laki-laki, wal imam dan budak perempuan. Jadi kalau ada budak, orang yang namanya budak, sekarang nggak ada budak ya, ayat ini turun, dulu waktu masih ada budak. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak kamu, baik yang laki-laki maupun perempuan. Walladzina, dan orang-orang lam yablughu, yang belum sampai dia al-huluma, yaitu balik, minkum di antara kamu, minal akrori, dari orang-orang yang merdeka. Wa arafu, supaya mengetahui mereka amrun nisa'i, persoalan wanita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam kehidupan sehari-hari anggaplah sekarang itu budak sudah tidak ada, berarti kewajiban ini adalah kewajiban yang kedua. Walladzina lam yablughul huluma minkum, dan anak-anak yang sudah dewasa tapi belum balik. Ya. Jadi sebuah etika yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita yang sudah punya cucu sing wis rada gede tapi lam yablughul hulum, belum balik. Balik itu pinten jane? 11 balik ya. Terus 11 balik. Masih sing klambi kuning merah sudah balik sampai? Belum ya. Ya sisa iki. Wis gede tapi belum balik.
Jangan ini balik itu apa? Ya, dulu saya sempat ditanyai sama saya kecil. Waktu itu masih TKB. Ya, balik itu apa sih yang anu deh? Balik itu yang mimpi basah. Ini bahasa aku 2 hari kemudian ya, aku sudah balik ya, sudah berasa mimpi ngompol nih waktu mimpi basah. Iya, balik ya. Jadi ternyata penjelasan itu tidak cukup ya kepada anak-anak kita. Mimpi basah, karena ya ngompol bahasa KPU, jadi harus balik. Bukan itu deh, kalau kita ucapkan yang sebenarnya. Ya kita kadang-kadang ya butuh terberasi deh, ternyata tidak itu. Anak itu kritis. Jadi kalau dalam satu keluarga ada beberapa kamar, kamarnya orang tua, kamarnya anak. Makanya anak kalau usia 7 tahun harus dipisah, ya, dipisah. Dan anak yang belum balik ini, katakanlah balik 11 atau 12, baliknya 13 misalnya, mendekati balik ketika mau berjumpa dengan orang tua, dia harus izin kalau mau masuk kamar. Kalau assalamualaikum, mi, kalau bu, gitu kan ya. Itu harus izin. Ini belum balik ya, lamnya belum berhurma, yang belum balik, cilik, ya sama masih mau belum balik tapi kita gede gitu ya. Jadi mereka harus izin ketika mau berjumpa dengan orang tuanya, ketika di dalam kamar, gitu kan. Kapan itu bagi yang belum balik lamnya belum berhurma minkum, yang belum balik di antara kamu adalah izinnya salah sama roh 3 waktu. Atau fi salah satu awqat 3 waktu. Kapan itu waktunya? Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sadurunge subuh. Ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita, sing wis gede tapi durung balik. Jere wong Jawa aja jelebas-jelebus, aja seludar seludur, ya mlebu kamare wong tuane, mlebu kamare dulure sing wis balik. Ini hati-hati. Contoh misalnya Bapak sekalian, dalam satu rumah ada 3 kamar. 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak yang sudah menikah misalnya. Ya maklum lah, tas rabi belum di rumah kan, persiapan. Yang 1 kamar untuk adiknya. Nah, adiknya ini yang belum balik, ketika mau masuk rumah atau kamar saudaranya yang sudah menikah, yang sudah balik, tentunya adiknya laki-laki kepada yang perempuan ini harus izin dulu. Masih podo-podo dulure, ya harus izin dok mbak, dok kakak, apa sesuai dengan panggilannya. Ini bagi yang belum balik. Kapan? Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Bapak Ibu, sebelum subuh ini kalau orang yang tidak biasa, itu biasanya subuh itu ketika bangun pakaiannya tidak teratur gitu. Nah ini yang membahayakan. Harus izin dulu. Nek gak izin, gak bahaya kan gitu. Kalau enggak kamar lu, gitu ya. Ini harus rezeki ya. Minomo. Harus izin. Ini bagi yang belum balik. Jadi monggo gini mana jadi memang jangan apa-apa. Ngaji itu sana aja nih mungkin. Yang penting bahagia. Kalau mau ngantuk juga nggak apa-apa. Itu aja. Saya itu kalau hari Rabu pagi ya pagi subuh itu isi pengajian bisa jadi jamaahnya banyak dan campuran jamaahnya. Saya pernah ketika mengaji zaman ini, saya tanya Ustaz, tapi kita konopo di balas apa itu? Ustaz, jenengan itu kalau ngaji enak Ustaz, lo enak ya apa? Kalau sakit loh Ustaz, sepuluh mungkin begini gak sepuluh, mungkin berdua bujona, berdua putune ya, kayak 10 gitu ya. Ini dinamika ngaji. Tapi akhirnya di sana saya menjadi iri Bapak sekalian. Kalau saya suka durungi subuh teko, itu jamaah sudah banyak gitu loh. Saat durungi subuh ada gitu loh, us akeh gitu. Ya sudah masih ngiritan, masih ngaji sebelum subuh. Rupanya mereka datang di sekitar jam 3:30 sudah datang ke masjid. Bagus itu ya. Baik, nanti kita cerita ke teman-teman. Ini kembali kepada persoalan bagi anak yang sudah dewasa tapi dia belum balik, harus izin ketika mau masuk kamar orang tuanya atau kamar kakaknya tadi yang beda kamar. Izin kalau di dalam kamar. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum.
Ini atau panggilannya apalah itu, langsung dibuka ketika sebelum subuh gitu. Nah ibunya juga begitu, bapaknya juga begitu, ketika di dalam kamar istirahat harus dikunci kamarnya, ya harus dikunci, kadang-kadang kita kunci minggu beli sholat fajr. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagi anak yang belum balik harus izin kepada waktu yang kedua, khina tad'una siyabakum minadh dhahirah. Waktu yang kedua adalah khina tad'una, yaitu waktu ketika meletakkan mereka, menanggalkan mereka siyabakum pakaian mereka minadh dhahirah di waktu zuhur. Anak-anak yang sudah dewasa durung balik, kalau ingin ketemu orang tuanya di dalam kamar, yang pertama sebelum subuh harus izin, dodok dulu, langsung dibuka. Yang kedua, anak yang sudah dewasa belum balik, ketika bertemu orang tuanya atau saudaranya lebih tua, lawan jenis atau beda jenis, maka waktu yang kedua adalah waktu setelah sholat zuhur. Biasanya Bapak Ibu sekalian, musim-musim atau mungkin waktu liburan Sabtu atau Ahad gitu kan, biasanya pada di rumah. Kalau zuhur hari efektif mungkin masih bekerja ya, kecuali yang sudah purna. Dan biasanya di rumah istirahat, habis zuhur sholat jamaah, kemudian istirahat. Disitulah waktunya setelah zuhur ini, waktunya ganti pakaian. Yang biasanya baju takut dan ganti kaos, pakai sarung dan lain sebagainya. Hati-hati pada saat ganti inilah anak yang sudah dewasa belum balik, dia mau masuk kamar harus izin dulu. Ya, air maksudnya artinya waktu zuhri, yaitu waktu zuhur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi anak yang sudah dewasa tapi belum balik, ketika mau berjumpa dengan keluarganya di dalam kamar yang lain atau saudaranya di kamar yang lain, izin yang ketiga adalah wa min wa'di sholatil isya. Setelah sholat isya, pulang dari masjid, masuk kamar, ada anaknya yang sudah dewasa tapi belum balik, ketika orangnya sudah di dalam kamar harus tok uti ya, uti ya manggilnya kalau Mbak Putri itu kan ya, uti itu tok harus izin dulu, nggak boleh langsung dibuka, begitu nggak boleh. Pas ini ganti kelamin, bahaya kalau gitu ya. Jadi harus izin di kawal waktu. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, etika yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita yang sudah dewasa tapi dia belum balik. Karena apa Bapak-Bapak sekalian, yang kita ketahui sekarang persoalan-persoalan yang paling banyak muncul, terutama persoalan pidana, itu dua hal yang sering muncul. Pertama adalah persoalan narkoba, yang kedua adalah persoalan pornografi dan porno aksi. Ini muncul ketika kita berada di rumah ini anak. Kalau anak-anak bisa dikendalikan dengan baik, insya Allah akan selamat. Dan kalau anak-anak dibiarkan tidak sesuai dengan aturan agama ini, bahaya. Bapak sekalian, saya dulu itu sudah sering ya keluar masuk penjara, sering keluar masuk penjara, bukan karena pidana, tapi karena ngisi pengajian di lapas, pengajian penjara. Setelah corona saya termasuk penjara sebelah Masjid Agung maupun penjara lapas militer, saya keluar masuk di sana. Ini dulu anak-anak sana. Jadi kenapa sama di sini? Ya, 20 tahun. Pak Ustadz narkoba, ini Rode 10 tahun Pak Ustadz. Anak usia 20 tahun, tapi di penjara 10 tahun rasanya apa Bapak Ibu sekalian? Kamu dek kenapa? Pak Ustadz pornografi Pak Ustadz. Maksudnya apa? Belum video malah nonton lo geraya Pak Ustadz. Kalau pinter 3 tahun Pak Ustadz. Geraya tonggone konangan itu tahun menurut penjara. Ini gara-gara mereka tidak mengajarkan ini, orang tuanya tidak ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Makanya harus kita ajak anak-anak kita, keluarga kita. Jangan kita hanya soal personal saja. Ya. Ayah ibunya ke masjid, anaknya dibiarkan kemanapun dia pergi. Salah ini. Harus diajak bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Bagi anak-anak yang sudah dewasa tapi belum balik. Coba ini dilihat lagi di dalam Al-Quran. Nah,
laisa alaikum wala alaihim ya junahun ba'dahu boleh bagi anak yang sudah dewasa tapi belum balik di luar 3 waktu tadi itu boleh ya boleh. Karena apa? Karena dia biasa disebut tawafuna alaikum ba'dukum anak ba'd, karena anak yang masih belum balik itu biasanya buletin angkono gitu, belibet di kamar itu boleh, kecuali 3 waktu tadi yang tidak boleh. Karena dikayubayin Allah lakumul ayat, demikian itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Wallahu alimul hakim, dan Allah yang mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Bapak sekalian, saya lanjutkan aja cepat-cepat. Yang kedua sekarang, bagi yang sudah balik, tapi sekolah panjenengan ini sudah balik, mulai pindah 12 atau 13 tahun sampai tua, ini ayatnya. Wa idza balaghal atfalu minkum ayyuhal ahrar, wa idza balagha, dan apabila telah sampai al atfalu anak tadi itu minkum di antara kamu ayyuhal ahrar, wahai orang-orang yang merdeka, sampai apa? Minkum al huluma, yaitu balik. Kula panjenengan balik. Falyasta'dinu, maka hendaklah minta izin kepada mereka. Bagi orang yang sudah balik, ketika mau masuk kamarnya orang lain, kula panjenengan, di situ ada kamar panjenengan, ada kamar yoga jenengan sing wis balik. Apakah laki-laki atau perempuan, kalau masuk izin dulu. Kapan? Jami'il awqat, setiap waktu nek wis balik. Maka durung balik 3 waktu. Pun dipraktekkan ini kan. Ya, ini Bapak sekalian Quran ya. Jadi jami'il awqat. Ya. Jadi ketika ada kamar kita, ada kamar anak kita, atau bahkan mohon maaf menantu kita, kalau kita mau masuk kamar menantu kita harus izin kepada penghuni kamar anak kita atau menantu kita. Kapan? Fi jami'il awqat, setiap waktu. Karena standar ladzina min qablikum, sebagaimana izinnya orang-orang sebelum kamu tadi. Assalamualaikum nang kamar, kok kamu jawaban nih? Assalamualaikum, kamu jawaban. Sampai pintar gak jawaban, sudah biarkan saja, jangan dipaksa. Aku laksan keras, jangan ya. Kadang murid-murid itu berat aku lagi jangan. Pilih kucing mang ya, kucing gak suka nyakaran, apa murid penungso yang mau sing sabar, murid kan ada Pak Dewi, Pak Dewi itu ya sabar ya, kemudian ada Bu Dewi ya, jadi kamu Bu Dewi yang ngerti, tapi kalau wajahnya dengan wajah-wajahnya Alexander kita tidak sabar, tapi orang masih ini orang saja. Jadi itu ya, ngaji itu yang ini ya sendiri ya, ojo diwajib karena ini ayat. Baik, ini Bapak sekalian harus kita tanamkan dalam diri kita tanamkan dalam keluarga kita, terutama yang sudah balik. Ini munculnya persoalan pornografi dan pornografi itu tidak memandang usia, Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan yang lalu di daerah Pasuruan itu ada seorang mertua ya, sing jenenge Muhammad Khairi. Itu Pasuruan ya. Kira-kira peristiwa 2 bulan yang lalu. Muhammad jenenge itu apa ya? Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Khairi itu sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang. Lho ngono jenenge Muhammad Khairi umur swidak lho Pak. Itu 30 tahun swidak umur Kanjeng Nabi sudah telu kan kayak 3 tahun aja. Kira-kira begitu ya. Swidak umurnya. Apa? Ketika menantunya sudah hamil 7 bulan. Menantunya hamil 7 bulan, anaknya bekerja, didelok nang kamar mantune wong sing hamil 7 bulan sudah kelihatan ya. Ketok kupune ini wis gak ketok Assalamualaikum, langsung digerayani jerit mantunya. Akhirnya diambil hasilnya, sudah disiapkan, diblek meninggal dunia. Ya, padahal dia hamil 7
7 bulan. Ini karena seperti ini. Kalau seandainya Muhammad Khairi, Muhammad Khairi ya, itu kok melaksanakan ayat ini, surat apa tadi? An-Nur 59, kan terus balik kan ya? Sudah kan pun balik ya? Ini sih malah durung balik ya. Kok meraktekkan ayat ini, saya yakin mereka tidak akan terjadi seperti ini. Ini sudah mencoba melakukan pembunuhan ini, wes minim 10 tahun penjara. Atau biasanya 15 tahun. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayo hati-hati. Sekali lagi persoalan pidana yang paling banyak sekarang di penjara ini adalah pertama persoalan narkoba, yang kedua adalah persoalan pornografi dan porno aksi. Pornografi dan porno aksi itu bisa dihindari, bisa dikurangi dengan cara menjaga kehidupan di dalam keluarga, di antaranya adalah al-asrar, yaitu orang yang merdeka, al-kibar, sampai dia tua, sampai tua ini melaksanakan ini mulai sudah balik sampai kibar, sampai dia sudah tua. Ya. Karena dikayubayyinullahu lakum, demikian itu Allah menjelaskan kepada kamu ayat ini, ayat-ayatnya. Wallahu alimul hakim. Dan Allah lah yang maha mengetahui dan maha hakim. Hakim mewakili ya. Ini kawan hakim bolak balik. Benar-benar harus sebentar. Quran itu benar-benar sampai. Ini hakim ya. Bijaksana ya. Alim dari yang maha mengetahui, hakim bijaksana. Maksudnya ya bijaksana ya bijak sini gitu Pak. Nonton bijak ini gak bijak yang keliru, bijaksana ya bijak di sana, bijaksana bijak sini. Ini yang kedua, mari kita tanamkan diri kita, anak-anak kita, sehingga sebenarnya terutama lanang wedok harus izin fi jami'il awqat, kapan saja setiap waktu, isu awan bengi, tidak peduli seperti tadi 3 waktu ya, yaitu sebelum subuh, kemudian waktu zuhur, dan yang ketiga adalah pada saat setelah isya. Itu kalau pernah yang belum balik. Tapi kalau sudah balik, jami'il awqat. Kadang-kadang kita itu meremehkan itu sebab anak-anak dewe ya, kamu yang ada langsung buka ini ya. Anak-anak pas dulu, apalagi sudah balik kan ya, kebahaya tapi ya. Kemudian mantu nemang kayak Pak Muhammad Khairi, kamu medeni terus jenenge Muhammad Khairi itu ya. Jadi hati-hati Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu konsepnya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, kul lil mu'minin, kul katakanlah lil mu'minin, kepada orang-orang laki-laki yang beriman, yang dulu hendaklah mengendalikan mereka min absorihim, atau menundukkan mereka min absorihim, dari pandangan mereka. Pandangan dari apa? Ma la yakhilla lahum, pandangan-pandangan yang tidak dihalalkan bagi mereka. Artinya apa? Nadharahu wa min zaidatin, dan min ini adalah min zaidah, min tambahan. Maksudnya yahudu absarahum gitu ya, menundukkan pandangan. Di min di sini kalau dalam ilmu nahwu namanya min zaidah atau min tambahan. Karena artinya pun nggak ada masalah sebetulnya. Ya di sini kalau kita belajar tafsir itu begini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini perintah Allah yang pertama, agar bisa terhindar dari persoalan-persoalan yang sifatnya pornografi dan porno aksi. Allah mengingatkan kepada kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, wahai orang-orang mukmin laki-laki yang beriman, hendaklah mau menundukkan pandangan mereka. Pandangan yang bagaimana? Pandangan yang la yakhilahum, yang tidak halal bagi kamu. Pandangan sing halal, ono sing gak halal. Wong lanang delok wong itu ayu pisan kok srek halal. Tapi nek srek iki dadi makro gitu. Pokoknya sing didelok dudu wajah ya, tapi ngisore wajah, godho saka ngisor wah iki bahaya gitu ya. Jadi malah tidak halal. Itu yang pertama, pandangan.
Karena sesuatu itu, perbuatan maksiat itu diawali dari pandangan mata. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Balad, wa lisana wa safatain wa hadainahul najdain. Sebelumnya apa? Ain-ain apa? Ain-ain dan sebelumnya apa? Al-Balad. Ya itu ain-ain. Allah berikan kedua mata. Ain-ain. Kenikmatan yang luar biasa. Mata itu adalah pintu orang yang bisa menjadikan manusia bahagia. Tapi awas, dengan mata manusia bisa menjadi sengsara. Karena itu kenikmatan mata. Ya. Kalau dalam bahasanya orang kesehatan, mata adalah jendela kehidupan, kan gitu kan? Itu rumah sakit mata sembuh. Ya, makanya dengan mata bisa menikmati indahnya kehidupan. Yang kedua adalah walisan wasafatain, walisan dan bibir, wasafatain dan walisan dan lidah, wasafatain dan dua bibir atas, bibir bawah. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Nah, mata dan bibir ini adalah fungsi menikmati sesuatu yang indah di dunia ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, tunjukkan mata Anda, ya, pandangan Anda. Makanya boleh ketika ada orang berjalan kaki matanya nunduk, ini boleh. Tapi kalau orang koncoan nunduk ini nggak boleh. Ini seru orang koncoan ini butuh melek ini. Dilu aja, nggak boleh. Seru ya masalahnya. Ya. Oh, kan begitu ya. Kalau seru aslinya papasan aslinya. Begitu ini hadir loh. Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu jenis sombong. Ya, sombong. Wa yahfadhu furujahum. Wah, ini berarti harus menjaga kemaluannya, menjaga dari kesehatannya, dijaga ya, menjaga dari hal-hal yang diharamkan ya. Menjaga dari apa? Amma la yakhillalahum fi'lahu ya. Menjaga dari apa yang tidak dihalalkan dari perbuatan hak, kembali kepada furuj ya. Karena perbuatan furuj bisa jadi halal, manakala dengan suami dan istrinya bisa jadi furuj menjadi tidak halal, manakala bukan pasangannya. Gitu ya. Makanya harus hati-hati, furuj harus dijaga. Dzalika azka, demikian itulah lebih bersih, khair, lebih baik, lahum, bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah dari yang maha waspada. Yasnaun itu melihat bagaimana bil absor, dengan apa yang kamu miliki mata kamu itu. Motornya gendelong yang pegat. Gitu ya. Itu Allah mengetahui pandangan mata, kedipan mata yang Allah ngerti. Ya. Wal furuj, dan kemaluan kamu Allah Maha. Oleh karena itu dengan mata dan kemaluan fayujazihim alaihi. Awas, Allah akan membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh mata dan perbuatan yang dilakukan oleh kemaluan. Karena apa? Kemaluan bergerak karena berdasarkan mata. Mari koma, nah pikiran nanti baru kemaluan. Ini biasanya manakala ada kesempatan, manakala ada kekuatan, itu semuanya bisa jadi mereka akan terjerumus. Ini peringatan yang pertama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, kepada orang yang melawan jenis boleh memandang tapi sekali, dua kali nggak boleh. Ya, sekali ini ketika dia tidak sengaja. Ya, yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sementara yang dilihat selain wajah dan kedua telapak tangan, kalau tidak sengaja boleh cuma sekali. Pas dodone ini, pas nyampe ini yang kita tonggone misalnya. Ibu kita sering belok ibu pengalaman kita kayaknya agak bahaya. Pas nyambung ini ibu-ibu di sini duduk. Bolehnya hanya sekali kok karena tidak disengaja. Rasulullah bersabda, "Ojo terus no, lu sekali tapi minit dong ya, sekali itu nggak boleh." Nah, ada PSP yang mau berangkat kerja, wes boleh anjing gitu loh. Ada min fadli rabbi. Ini karunia Tuhan. Astagfirullah.
Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, cuci mata. Enggak, itu bukan cuci mata, tapi malah dari motor burung yang menurut itu. Enggak ada motor burung. Ini sampai jam 10. Terus kuat-kuatan nih, baik, Bapak sekalian, ini mari kita tanamkan, kita didik pada diri kita, keluarga kita, memandang boleh. Pernah suatu ketika saya dinati datang kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li Ali, kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadrata. Janganlah matamu memperhatikan atau mengikuti pandangan yang lain. Fa inna lakal ula, maka pandangan yang dibolehkan adalah yang pertama. Walaysa lakal akhirah, sedangkan pandangan yang berikutnya tidak boleh. Memandang Allah Tuhan dasar nggak sengaja pertama tak boleh. Kalau dialeni, gede ya misalnya, itu sekali tak boleh. Tapi yang kedua, ketiga nggak boleh. Pak Agung kita serius ya Pak Agung. Ya, itu Pak Agung ya. Saya ini sekolah Pak Agung. Musuh sih parah. Pakai kalau kurang pandangan apa mereka? Pak Agung ya. Ada Pak Agung. Nah, jadi wahai Ali, sesungguhnya Ali sebelumnya apa istilahnya masuk Islam sebelum menikah dia itu menjadi Yus. Para sahabat ini kan yang berkabis ya. Abu Bakar, Umar itu jagoan ngombe, bukan Umar. Terus tambah dong dengan ngombe. Tutup dia tahu sebelum masuk Islam. Kok jangan saya yang dulu nggone kalau ya. Akhirnya dia bertobat kepada Rasul dan masuk Islam. Akhirnya berubah 180 derajat. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi mereka semuanya dulu benda-benda berpodo gitu kan ya. Termasuk Sayyidina Ali. Ali ya bila yang motornya ya pencilan juga. Senangnya genderong sing menurut komando. Akhirnya diingatkan Rasulullah, ya Ali, latut bi nadrota. Jangan kamu ikuti pandangan kamu dengan pandangan yang lain. Fa inna lakal ula, maka pandangan yang pertama yang dibolehkan, walaysa lakal akhirah, dan pandangan yang berikutnya tidak boleh. Anjirnya Nabi memandang sesuatu yang diharamkan itu enak namun soalnya apa? Diwangi setan kan ngoten iki. Nah, nah, astagfirullah. Wiritan kadang-kadang mesti madhepe merono, madhepe ngetan astagfirullah. Ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, ini mohon apa ya istilahnya kita renungkan bersama-sama. Karena persoalan-persoalan yang bersifat apa namanya pornografi dan aksi itu berawal dari pandangan mata kita. Harus kita hati-hati, kita jaga mata kita dan kita jaga hati kita. Nah ini bagi laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki, bagi perempuan juga tidak boleh melihat auratnya perempuan. La yanzuru rajulu ila awrati rajul wala mar'atu ila awrati mar'ah, karena Nabi. La yanzuru, tidaklah boleh ar-rajulu seorang laki-laki ila awrati rajul, untuk melihat aurat sama-sama laki-lakinya. Wala mar'atu, dan tidak boleh perempuan ila awrati mar'ati, untuk melihat aurat perempuannya. Wong wedok kalau ndelok padha wedoke, wong lanang kalau ndelok aurat padha lanange. Emang jadi wis bapak padha lanange. Akhire didu ngene. Didu. Ya kan ini. Iku biyen. Sadurunge ngaji Alexan ini saya bisa ngomong. Ya Pak Bang ya. Bisa. Ya. Perempuan pada perempuan es kapok pada wedoke. Enggak boleh. Pada-pada wedoke enggak boleh, iki hadisnya soal Bukhari Muslim. Lanang kalau ndelok awake wong lanang, wedok kalau ndelok awake wong wedok. Apa maneh wong lanang ndelok awake wong wedok utawa wong wedok ndelok awake wong lanang, enggak boleh. Bahaya. Dadi ini kayak Muhammad info ini penjara saiki gitu loh ya. Pasuruan gitu ya. Cuma sampai asgar jangan kayak Muhammad Khairi. Aku pun ndelok jenenge kok medeni Muhammad Khairi gitu loh. Ini Bapak sekalian kita ajarkan kepada anak kita
Kadang-kadang terus gede, terus bareng, saat berangkat sekolah, makanya ada keluar terus bareng saat kamar. Jangan, gitu ya. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat auratnya perempuan. Apalagi laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya perempuan melihat aurat laki-laki. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini batasan-batasan aurat bagi wanita dan batasan-batasan aurat bagi laki-laki. Bapak-Ibu sekalian, aurat wanita dibagi 3. Yang pertama adalah aurat wanita yang boleh dilihat oleh siapapun juga, yaitu kedua telapak tangan dan wajah. Jadi aurat wanita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aurat wanita yang boleh dilihat siapapun orangnya. Apa bagiannya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud ya. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu idza balaghatil mahid, apabila sudah sampai haid ya, lam tasluh, tidaklah pantas ayyura, untuk menampakkan minha, dari auratnya, illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Wa asyara, dan mengisyarai Nabi, menunjukkan Nabi, ila wajhihi, kepada wajahnya Nabi, wa kaffai, dan kedua telapak tangannya Nabi. Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah balik itu tidak pantas, tidak boleh menunjukkan auratnya kecuali 2 hal. Hada, Rasulullah menunjukkan ya yoromida hada, wa asyara wajhi wa kafai, wa hada, kedua telapak tangan. Ini yang boleh dilihat oleh siapapun. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena untuk melihat seseorang, karakter seseorang itu melihat kedua telapak tangannya dan wajahnya sudah kelihatan. Makanya kalau ada orang yang ngerti, itu melihat wajahnya, oh ini wong ini suka ini. Oh Pak Agung ini kan ini biasanya itu keras nih, kepinginan mesti keras. Nah itu orang itu melihat dari wajahnya sudah kelihatan. Oh Pak Dwi ini kalem, santai gitu. Itu dari wajahnya, dari kedua telapak tangannya kelihatan. Makanya Bapak sekalian, ketika ada orang yang melakukan ta'aruf ya, yang mau menikah dengan ta'aruf dulu ya, itu yang boleh dilihat adalah kedua telapak tangan dan wajahnya. Karena kedua telapak tangan dan wajah itu mencerminkan kepribadian dia. Api opolek dari tatapan matanya sudah kelihatan. Ini 50% ya, tapi selanjutnya kan ya ketika dia bergaul lebih akrab itu kan begitu ya. Makanya dari situ Rasulullah melarang kepada Asma ya, pada saat itu ya, bagian dari keluarga Rasulullah, Asma itu ya signisannya Rasulullah, supaya ketika mereka balik harus menutup auratnya kecuali hada wa hada, wajah dan kedua telapak tangan. Makanya Bapak-Ibu sekalian, anak-anak kita, cucu kita, nek durung balik gak jilbaban gak apa-apa, tapi nek wis balik harus belajar jilbab ini. Ini perempuan yang pertama, yang untuk perempuan yang pertama. Nanti kita lanjutkan aurat perempuan yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian aurat laki-laki, Bapak-Ibu sekalian, awas hati-hati buat sing lanang. Ma fawqa rukbataini, sesuatu yang ada di atas 2 lutut, minal aurati, di atas lutut, dengkul, dukure dengkul, itu kan paha, ya kan? Itu auratnya laki-laki. Ini nggak usah tanya Pak, paha bawah atau paha atas Pak? Tak jawab nih, paha atas 30.000, ini paha bawah selama ini paha kedua paha ini aurat. Jangan sih tahu nih ngasih kapan ini paha yang mana Pak? Atas atau bawah? Ini atas tak jawab 30.000 Mas. Ini bawah selama bisa sekolah. Ma'fawqor bata ini kedua lutut dengkul ya, ya antara itu ya minal aurati, bagian dari aurat laki. Pokoknya boleh ditilah ya. Dengkul ketok mungkin sih nggak potong atasnya ya. Atasnya bisa dibatasi, atas lalu boleh di. Wa ma asfal surah, dan sesuatu yang di bawah pusar, misalnya itu aurat ya. Fawqor bata ini diulangi lagi oleh Nabi, di atas
Jadi batas auratnya laki-laki nisor udel dhuwure dengkul. Itu batas aurat laki-laki. Dada ke atas bukan aurat. Ya. Itu aurat laki-laki. Makanya kalau jalan-jalan goes misalnya, ini iso ya dhuwure dengkul ditilang atau dengkule tutupan gitu loh. Ono sing goes mohon maaf jenggoten tapi sepeda sakmene, karena itu sakmene, nang pandangan kono iki keliru kan maca kasih. Dukure pada atas lho, dukure. Ya mungkin saking semangatnya itu ya. Lain jangan. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, atasnya lutut, ya, bawahnya udel, bawahnya pusar. Ini bagian dari aurat laki-laki. Makanya Bapak-Bapak sekalian ketika memandikan jenazah laki-laki, paha, kedua paha dan udel ini harus tertutup. Ojo medusi aurat apa namanya kelihatan si mandi jenazah itu udah belajar jangan ya, harus tertutup, termasuk aurat perempuan sudah tertutup ya. Jadi Bapak sekalian ya, ayo mari kita tanamkan diri kita, keluarga kita. Nek pas sepedaan gue kan kemana-mana kan, nek iso celananya ya sampai iki lho dengkul gitu. Ojo sampai sak dukure nek iso gitu ya. Syukur-syukur belum triningan sampai bawah tambah bagus gitu. Ya karena kadang-kadang ya wong delok ya ini Pak akan terangsang juga. Gitu. Kalau laki-laki yang terangsang perempuan, kalau perempuan yang terangsang laki-laki. Normalnya kan begitu. Ini laki-laki terangsang laki-laki bahaya. Apa ada masalah berarti gitu. Wong lanang terangsang ambek lanang gitu. Bisa berjamin itu akhir. Baik, Bapak sekalian. Ngaji gitu. Gue yang ngaji, cok serius ngaji. Umpama dia biasa serius kadang-kadang. Kalau kadang-kadang agak pakai serius, kadang-kadang pak ini umpama dia agak sih ngajinya kok seguyon. Baik, ini kebalikan tadi yang diperintahkan oleh Allah tadi kan orang yang beriman laki-laki. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman perempuan. Qul lil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang mukmin. Untuk apa ya? Yudhudna min absorihinna, supaya menundukkan pandangannya, ya. Pandangan yang bagaimana yang ditundukkan? Amma la yakhila lahunna nadrahu, terhadap sesuatu yang tidak dihalalkan ketika dia memandang. Tidak dihalalkan tadi ndelok padha wedoke gak oleh. Oh, kemudian ndelok aurate wong lanang. Bapak Ibu sekalian, meskipun auratnya per laki-laki itu mulai pusar sampai lutut, tapi kalau ada laki-laki yang perkasa, wong itu ndelok aurate wong dua-duanya kayak akhirnya keluar nafsu, itu bagian dari aurat gitu loh ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah perempuan-perempuan yang mukminat itu menjaga kemaluannya. Dari apa? Amma la yakhilla lahunna filahu biya, yaitu kemaluan yang tidak dihalalkan bagi mereka ketika mereka melakukan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya. Dan janganlah menampakkan mereka zinatahunna, perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Bapak Ibu sekalian, di dalam makna ayat ini perhiasan itu zina itu ada dua. Ada perhiasan yang dalam artian di sini adalah perhiasan-perhiasan ya gelang, kalung dan lain sebagainya yang secara berlebihan itu tidak boleh menampakkan di sini. Ini hadis apa namanya tafsir selain Jalaluddin Asyuti, tafsir Al-Manar. Perhiasan di sini adalah makna perhiasan yang sifatnya berlebihan, gelang, kalung yang berlebihan yang dipakai itu tidak boleh. Kalau yang wajar boleh. Itu perhiasannya. Karena dia ada tidaknya ada. Wah, apa perhiasan itu? Jalaluddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah wahwa al-wajhu wal kafan, selain wajah dan kedua telapak tangan, fayajuzu nadrahu li asnabi, dan dibolehkan memandang itu kepada dengan cara dekat, ya. Ilam yakhifu fitnah, kecuali tidak memunculkan fitnah, dengan cara tidak memunculkan fitnah. Bapak Ibu sekalian, ada yang berpendapat di dalam tafsir ayat ini, perempuan yang boleh dilihat auratnya adalah wajah dan kedua telapak tangan secara umum. Tapi di dalam penjelasan ini, ilam yakhifa fitnah,
jika tidak menimbulkan fitnah. Ini artinya apa? Ketika perempuan itu dilihat wajahnya dan kedua telampaknya bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka berdasarkan penjelasan ayat ini sebaiknya wajahnya ditutup. Makanya dan berpendapat pakai cadar. Ini mengilhami dari tafsir ayat ini. Kalau ada pertanyaan, mana dalilnya ada cadar? Tidak ada. Itu adalah tafsir dari ayat ini. Ya, penjelasan Mbah Jalaluddin Asyuti dan Mbah Jalaluddin Al-Makhali, pengarang tafsir ini, bahwa yang disebut ilama dhahara minha, meskipun yang tampak itu ada kedua telapak tangan dan wajah, tapi ketika melihat wajah dan kedua telapak tangan menjadikan dia nafsu, maka wajah dan kedua telapak tangan harus juga ditutup, jangan ditampakkan. Dan seterusnya ya. Terus ini. Nah, ini penting. Nah. Lanjutan ayatnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubina. Oleh karena itu hendaklah perempuan itu menutup kerudung ya, ala juyubina, atas lehernya, kepala sak lehernya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya orang melihat itu kan sesuatu kan dilihat dari wajahnya, rambutnya, kemudian lehernya, nah gitu kan, atau ke bawah. Maka hendaknya perempuan yang sudah balik tadi hendaknya menutup kepalanya ya dengan kerudung atau dengan selendangnya itu. Artinya air yastirunna ar-ru'us, hendaklah mereka menutup ar-ru'us, yaitu kepalanya, wal a'naq dan lehernya, wasudur dan dadanya, bil maqalid dengan kerudung ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bagi mereka perempuan-perempuan mukminah yang sudah balik, hendaknya tidak hanya badannya ditutup, tapi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihina. Kemudian yang kedua, aurat wanita, Bapak Ibu sekalian. Pertama tadi yang boleh dilihat kan hanya kedua telapak tangan dan wajah untuk orang lain. Aurat wanita yang kedua adalah lanjutan ayat. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Apa itu? Al-khufyah wa huwa ma'adal wajhi wal kaffain, yaitu perhiasan selain wajah dan apa namanya kedua telapak tangan ya, illa li buulatihinna, kecuali buulatihinna. Buulatun itu jamaknya dari kata bulun, jamu bulun, jamak dari kata bulun. Apa pengertian bulun itu? Adalah zaujun, yaitu suami. Aurat perempuan yang kedua, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu boleh dilihat hanya satu, yaitu suaminya. Mulai ndukur sampai soroleh, boleh balik ya? Boleh balik atas bawah, kiri kanan, kita pengalaman enggak kiri kanan, misalnya ini sekolah di lokal. Bolak-balik, ngerti? Bolak-balik barang. Enggak sampai tekan kono dia bolak-balik. Itu Bu ya. Tadi aurat yang pertama hanya boleh dilihat orang lain, wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua aurat seluruhnya mulai nongol sak mengisor. Itu satu orang yang boleh lihat, hanya suami. Bapaknya gak oleh. Bapaknya gak oleh loh. Aku sing ragati kecil, iya cilik oleh sangat blok. Saya kira sebalik gak oleh blok. Nah, gitu. Cilik tak dusi tak met-met. Tak pempesi iya deh cilik saya kira sebalik gak oleh. Pun dibatasi sampai balik. Ada yang lagi berpendapat batasnya bukan balik, tapi batasnya mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa memisahkan ya, mayyaza mumayyizu, memisahkan antara baik dan buruk. Meskipun belum balik, tapi mumayyiz itu sudah tidak boleh sebetulnya. Mumayyiz. Ya, gitu ya. Itu yang kedua, aurat wanita adalah illa li buulatihinna. Buulatun kata Jalaluddin Asyuti, jamu bulun itu adalah artinya zaujun, artinya suami. Ya begini, kalau saya ditafsir ya begini, tafsir Jalalain
Ya saya hanya membacakan tafsirnya saja, tidak menginterpretasi kemana-mana, ya hanya tafsirnya saja. Kalau misalnya ada 10 tempat saya ngasih tafsir jalannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, aurat wanita yang boleh dilihat yang ketiga adalah yang boleh dilihat yang ketiga adalah kepala, wajah, leher, dan dada. Siapa yang boleh melihat? Al-abaihinna, yaitu bapak-bapaknya. Jadi kalau ada orang yang sudah balik melihat anaknya, sing sudah balik itu boleh hanya kepala, leher, dada ke bawah, nggak boleh. Umpamanya isinya dada tambah nggak boleh, gitu ya. Bahaya. Dada lukur ini loh ya. Dada. Ini yang boleh adalah bapaknya, ya, yang boleh. Ini aurat yang ketiga ya, Bu ya. Tadi pertama tadi apa? Wajah, yang kedua adalah semua boleh. Yang kedua adalah seluruh anggota siapa tadi? Suami. Bu'latun tadi, bu'ulatina. Yang ketiga adalah kepala, leher, dada. Kemudian di bawah lutut, dengkul sak unsur. Dengkul sak unsur. Dengkul sak unsur nggak boleh. Jadi ada beberapa orang yang saya garis bawahi ini adalah mereka yang boleh melihat aurat wanita dada ke atas, lutut ke bawah. Nah, sikil sak mengisor, jempol sak mengisor, lutut nggak boleh. Siapa yang boleh? Yaitu adalah selain suaminya tadi ya. Suami kan bebas ya. Terus oleh milih suami itu diwalak-walik isor dukur boleh Pak. Karena diri oleh Agung Jokwatir. Yang kedua adalah abaihinna, bapaknya. Masih bapaknya dewe mendelok kabeh. Sing oleh ame kepala sampai berbetok dengkul sak pengisor itu bapak nih. Nek dengkul sak pendukur gak oleh. Sing delok nang delok gak oleh. Gak oleh Pak ngaji makin gak oleh. Nah, itu hati-hati ya. Yang ketiga, ibu ulatihinna adalah bapak dari suami. Apa bapak dari suami? Mertua, ya. Mertua. Mantunya beda, ya. Mertuane lanang. Bapak dari suami. Mertua iku mek oleh delok dodo sak pendukur, dengkul ke bawah. Kadang-kadang orang mantu sih nggak ada. Cek Pak, benar oleh rekanku Pak, rekan sore bokong ini pun munggah. Ya ketepaan jadi mertuanya ya. Wah tepaan rezeki kalau ini modelnya. Ya alhamdulillah jadi mertuanya. Ya, jadi mertua itu boleh hanya orang yang ketiga tadi. Abnaihinna, yang keempat adalah anak laki-lakinya, masih anak dewi gak oleh. Ya, hanya dada ke atas, lutut ke bawah. Jangan sampai nah kepasan no pempesku nampak bahaya ya. Anak yang lanang no pempes no ibu nih kalau kok ya bahaya ya. Kemudian yang ke berapa? Kelima yang boleh melihat dada ke atas untuk ke bawah adalah ibu ulatihinna, anak laki-laki dari suami. Anak apa jenis? Anak laki-laki dari suami. Anak sambung ya, anak tiri ya. Jadi anak tiri itu awas. Meskipun anak tiri gak oleh melihat aurat ibu tirinya. Sing oleh dengkul sak mengisor, dodo munggah. Ojo sampai dasaran suwek pisan ini ono anak tiri ini menden-menden jangan bahaya. Ya. Anak ibu lagi. Au ikhwanihinna, saudara laki-lakinya, dulur lanang, maksud dulure dhewe, saoma, loro dulure sitok lanang sitok wedok. Lah sing wedok iki ngongkon anak dulure sing lanang. Ya. Misalnya masang nukutange ya jangan, enggak boleh ya. Ini Allah tidak boleh dilihat oleh saudara laki-lakinya. Ya. Au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan lanang.
ponakan lanang. Ponakan nggih, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ponakan satu rumah atau tidak boleh melihat aurat. Kulitnya yang boleh hanya lutut ke bawah, dada ke atas. Makanya Bapak sekalian, kalau ada orang-orang ini ya usahakan jangan dilihatkan semuanya. Bani ikhwan, bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuannya. Dulur wedok, tapi tidak anak lanang. Ponakan lanang teko dulur wedok. Nek sing dhuwur iki mah ponakan lanang teko dulur lanang. Ya, ini pelan ini. Kemudian berikutnya aunisa ihina, atau teman-teman sama-sama perempuan. Padha kanca, padha wedoke, itu yang boleh melihat hanya dada ke atas untuk ke bawah. Jangan sampai dipamerkan, joget-joget apa kita orangnya jangan. Itu biasanya ini. Ya, auna malakat aimanuhunna, atau budak-budak yang mereka miliki, ya gitu ya. Fayajuzu lahu nadratan ila ma baina surah wa rubah. Yang itu boleh melihat adalah surah bagi laki-laki wa rubah. Wa yuharrimu nadrahu li ghairil azwaj. Yang semuanya tidak boleh kecuali pasangannya masing-masing. Wa hurrima fi nisa'ina al-kafirat, termasuk perempuan-perempuan yang kafir, fala yajuzu lil muslimani. Perempuan-perempuan kafir ya tidak boleh melihat Allah, perempuan-perempuan yang beriman dan seterusnya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian dilanjutkan beberapa 7 ya. Awit tabi'ina ya fi fuduli Quran, yaitu at-tabi'in itu orang-orang yang menjadi pembantu gitu kan ya. Pembantu rumah tangga ya. Pembantu yang bagaimana, yang hanya boleh melihat dada ke atas lutut ke bawah, yaitu pembantu yang ghairi ulil irbah, yaitu pembantu yang sudah tidak tertarik dengan urusan wanita ya. Mungkin bisa laki-laki tua mungkin ya, pembantu sing wis tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nih pembantu sok teman-teman. Boleh nggak ada murid ngaji. Murid ngaji itu sing lanang tak murid ngaji, sing wedok tau ngaji, akhirnya pembantu itu penuh. Akhirnya sing lanang kate tampil pembantu sing nomor, akhirnya pegatan ambil bojone gara-gara ya pembantu ini nomor. Ini sing niru ngajinya kok sing diulang gitu. Ya akhirnya dicerai si istrinya gara-gara pembantunya. Makanya boleh pembantu sing tua sing remo, tapi jangan pernah enggak mau bolak-balik orang sing sehat itu wae gitu ya. Ya, ini ghairu ulil irbah ya, maksudnya orang-orang pembantu atabiin kan fi fudul ta'am, yang biasanya menyediakan makanan kan gitu kan ya. Ghairu bil jari wa sifatu wa nasbi, dan ulil irbah ashabul hajati ila nisa, mereka yang tidak ada tertarik dengan wanita. Wong lanang sing wis tertarik ambek wong wedok. Ya mungkin wis tuwa ya, wis kamu sahabat misalnya. Untuk banci misalnya kan tertarik ya, banci kan kalau lanang ya biasanya ya, dikebiri ya, atau dengan wanita. Ya ini bapak sekalian, minar rijali ya, dari kalangan laki-laki, awit tifli, untuk anak-anak di mana anak-anak ya, alladzina lam yadharu ala awwati nisa, atau anak-anak yang belum tertarik dengan urusan wanita, anak-anak sih belum tertarik, sih belum ngerti nanti awal bani wanita. Itu Bapak-Ibu sekalian, al-jima, yajuz, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang saya tunjukkan tadi, bahwa yang disebut dengan perhiasan, tadi kan perhiasan hubungannya dengan aurat. Nah, ayat lanjutan ini adalah perhiasan yang hubungannya menampakkan perhiasan selain aurat, yaitu perhiasan-perhiasan gelang, kalung, dan lain sebagainya. Ayat berikutnya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yufina min zinatihinna, dan janganlah mereka menggetar-getarkan kakinya, cering-cering gitu, gerak-gerak kakinya gitu ya. Liyu'lama ma yufina min zinatihinna, agar supaya diketahui perhiasannya, min khilqol, dari bibel,
ya kau yang nampak mereka. Waktu ilallah dan hendaklah mereka bertobat kepada Allah jami'an. Orang-orang yang suka menampakkan Allahnya tadi mulai yang pertama, kedua, ketiga, hendaklah sekarang ini bertobat kepada Allah jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang orang yang beriman. La'allahum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bahagia. Jadi orang yang menampakkan Allahnya bisa jadi mereka sengsara hidupnya, dunia dan akhirat. Di dunia dirasani wong delok kan itu loh, ndak anjen loh itu ya kadang-kadang itu ya. Kalau suka menampakkan Allahnya, di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dilanjut atau diakhiri, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya, silakan. Mau silakan diminum, mau bersantai mau. Mau ada yang tanya? Biasanya jam ini jam 11, jam 11. Ada yang tanya? Mau ibu atau yang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini ya. Yang terakhir untuk malam ini, kapan kita lagi ya? Yang terakhir ayat 60 ya. Wal qawaidu minan nisa adna, terhindar anil khairi wal walasi, dan perempuan-perempuan yang terhindar dari khair. Maksudnya perempuan-perempuan wis gak sok khair, wis monopus ya. Wal waladi, dan perempuan-perempuan sing wis gak sok ndek anak ya. Liki barihina, disebabkan karena sudah tua, rambutnya seputih kabeh, wis gak tertarik nambah menurut ya, wis tuwek, wis kakek, bayi bisa ketik ya. Allati la yarjuna nikahan, dan perempuan-perempuan sing gak tertarik untuk menikah. Falaisa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna, maka perempuan itu boleh untuk menampakkan sebagian dari pakaiannya. Apa itu? Minal jilbabi, dari kudungnya ya, dari jilbabnya, waridai dan selendangnya, warkinai, dan menutup lehernya, kompor bimar ya, di atas leher, wairokutabarnijatin mutahiratin, selain yang ditampakkannya bizinatin, dengan apa namanya, perhiasan tadi ya. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah tua, wis tua, sudah 50 itu masih dimungkinkan, dibolehkan menampakkan rambutnya, tapi ketika di sekitar rumahnya, menampakkan lehernya, menampakkan atas dadanya, menampakkan lutut ke bawah, ini bagi perempuan ini. Tapi ketentuannya adalah perempuan-perempuan sing wis gak sok perempuan-perempuan wis tuwa, wis gak sok ndek anak, iki barina, karena disebabkan karena masa tuanya, boleh wis gak tertarik, rambutnya wis putih, susu kabeh, ini boleh ditampakkan hanya untuk sekitarnya saja ya, gitu ya. Ya, Roy mutabarrija, selain dia ini menampakkan perhiasannya bizinatin, tapi kalau ada perempuan meskipun sudah tua punya perhiasan banyak ditampakkan, itu tidak boleh gitu ya. Ini dari pamer gitu ya. Itu mulai stafifna wairolahuna ya. Dan ada pun dia merahasiakan, itu lebih baik. Jadi perhiasan-perhiasan yang dimiliki itu sebaiknya ya tidak ditampakkan semuanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah dan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini khusus yang terakhir ini adalah bagi perempuan-perempuan yang sudah sepuh atau sudah tua, dibolehkan bagi mereka ketika keluar rumah sekitarnya, nyapu misalnya, yang bersihkan apa di depan rumah, itu boleh hanya rambutnya, kerudungnya, dan kelihatan lehernya saja. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah tua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa di sini. Ada yang tanya? Silakan. Cukup ya? Kita respon.
ke perusahaan saya misalnya. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih atas segala-galanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.